Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-12. Wah, makin seru aja ya guys. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, setelah Sun-oh mencium bibir Kim Jojo pun hanya bisa terdiam karena Kim Jojo sendiri juga tidak bisa memungkiri jika dirinya memang masih mencintai Sun-oh. Sun-oh yang mengetahui hal itu pun menjadi berniat tidak akan kembali melepas Kim Jojo tanpa alasan yang jelas. Dengan kata lain, Sun-oh akan terus mengejar cinta Kim Jojo sampai kapanpun. Mendengar hal tersebut, Kim Jojo menjadi bimbang karena di sisi lain dirinya juga telah berpacaran dengan Haeyoung. Namun sebenarnya Kim Jojo juga masih mencintai Sun-oh. Di saat itulah tiba-tiba saja hujan turun dan mulai membasahi mereka. Seketika Kim Jojo pun malah mulai pergi meninggalkan Sun-oh tanpa berkata sedikit pun. Di sisi lain, terlihat Haeyoung yang masih saja memikirkan Kim Jojo karena saat itu Kim Jojo tidak membalas pesannya. Sampai-sampai Haeyoung juga menjadi tidak fokus dengan pekerjaannya. Setelah kejadian tersebut, Kim Jojo pun mulai berniat akan pergi menemui Haeyoung untuk menjelaskan tentang perisai yang ada di aplikasinya tersebut. Karena sebenarnya Kim Jojo tidak mau terus-terusan membohongi Haeyoung. Namun saat Kim Jojo mulai pergi menemui Haeyoung, dirinya pun malah menjadi tidak tega dan mengurungkan niatnya untuk memberitahu tentang perisai tersebut. Di saat itulah Kim Jojo langsung memeluknya dan mulai menangis di pelukan Haeyoung. Seketika Haeyoung pun menjadi kebingungan karena melihat raut wajah Kim Jojo yang bersedih tersebut. Kemudian Haeyoung kembali mengantarkan Kim Jojo pulang ke rumahnya. Dan sebelum mereka berpisah, Haeyoung kembali menghibur Kim Jojo dengan membunyikan aplikasi Love Alarm berulang kali. Seketika Kim Jojo pun mulai tersenyum bahagia dan dia juga mulai menyadari jika Haeyoung selalu mencintainya. Namun di balik itu semua, Kim Jojo tidak mengetahui jika sebenarnya hati Haeyoung sedang hancur. Karena dia tahu jika kini akun Love Alarm milik Kim Jojo telah menghilang dari daftar orang yang dia pilih. Sesampainya Haeyoung di rumah, dirinya pun mendapati surat dari pengadilan yang telah menetapkan vonis hukuman penjara untuk sang ayah. Mengetahui hal itu, Haeyoung pun semakin menjadi galau dan mulai kehilangan arah. Di sisi lain, Kim Jojo terlihat mulai bimbang untuk memutuskan tambatan hatinya tersebut. Di saat itulah tiba-tiba saja dirinya mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang tidak dia kenal. Dan diketahui jika pesan tersebut adalah sebuah aplikasi tambahan untuk aplikasi Love Alarm-nya. Namun saat itu Kim Jojo tidak langsung membukanya. Keesokan harinya, Sun-oh kembali mengikuti Kim Jojo dari belakang. Dan di saat itulah, Sun-oh juga mulai kembali teringat dengan masa lalunya. Yang ternyata Sun-oh sempat dimarahi oleh ayahnya setelah kecelakaan yang menimpanya di Pulau Jeju. Dan saat itu, sang ayah juga berniat akan mengirimkan Sun-oh kembali ke Amerika. Sun-oh yang mendengar hal itu pun menjadi takut jika nanti dirinya tidak bisa lagi bertemu dengan Kim Jojo. Dan karena hal tersebut, Sun-oh mulai memutuskan untuk tidak menemui Kim Jojo untuk sementara waktu. Namun semua yang dilakukan Sun-oh tersebut justru membuat Kim Jojo menjadi salah paham dan juga malah membuat hubungannya dengan Kim Jojo menjadi hancur. Kemudian tujuan Sun-oh mengikuti Kim Jojo saat itu sebenarnya hanya ingin meminta penjelasan dari Kim Jojo. Karena saat itu ternyata Sun-oh telah mengetahui jika dulu sebelum hubungan mereka putus, Kim Jojo selalu berkunjung ke rumah Sun-oh untuk menemuinya. Namun Kim Jojo tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Sun-oh. Sun-oh pun mulai menjadi kebingungan karena Kim Jojo meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Seketika Kim Jojo pun mulai menjelaskan jika dulu saat mereka mulai terpisah, sebenarnya Kim Jojo selalu berusaha untuk menemui Sun-oh dan juga berusaha untuk mempertahankan cintanya tersebut. Namun pada akhirnya Kim Jojo mulai lelah dengan semua perjuangannya. Dan di saat itulah dia mulai memutuskan untuk berhenti mencintai Sun-oh.
Semua itu Kim Jojo lakukan agar Sun-oh tidak merasa terbebani dengan adanya Kim Jojo di kehidupannya. Namun semua keputusan yang diambil Kim Jojo tersebut malah membuat hati Sun-oh menjadi hancur, sehingga membuat Sun-oh menjadi kehilangan arah. Mengetahui hal itu, Sun-oh pun hanya bisa terdiam, karena cintanya tersebut memang sudah tidak mungkin bisa untuk diselamatkan lagi. Walaupun Kim Jojo dan Sun-oh masih sama-sama saling mencintai. Kemudian Sun-oh pun mulai menyalakan kembali ponselnya dan saat itu Sun-oh mulai mendapatkan pesan dari manajer Yujo yang mengatakan jika Yujo menghilang tanpa kabar. Mengetahui hal tersebut, Sun-oh pun langsung pergi ke apartemen Yujo untuk memastikan bahwa Yujo baik-baik saja. Namun saat Sun-oh akan menuju ke kamarnya, dia malah berpapasan dengan Yujo yang saat itu berniat akan pergi. Seketika Yujo pun menjadi terkejut melihat Sun-oh berada di sana. Kemudian tiba-tiba saja aplikasi Love Alarm milik Yujo berbunyi dan di saat itu terlihat seorang pria yang mulai menjemput Yujo. Sun-oh yang melihat hal itu mulai menjadi cemburu. Seketika Yujo pun kembali menjelaskan jika pria tersebut adalah pacar barunya. Dan pria itu juga berhasil membuat aplikasi Love Alarm miliknya berbunyi. Sun-oh yang mendengar hal itu kembali hanya bisa terdiam tanpa kata. Kemudian Yujo pun mulai berpamitan kepada Sun-oh dan mulai pergi bersama dengan pacar barunya tersebut. Dan saat itu Sun-oh hanya bisa melihat wanita yang selama ini mencintainya pergi meninggalkannya. Lalu di sisi lain terlihat Kim Jojo yang mulai menjadi bahan perbincangan oleh semua teman-teman di kampusnya. Diketahui jika ternyata saat ini Kim Jojo mulai digosipkan sebagai seorang pelakor karena Kim Jojo mulai mempunyai hubungan dengan Sun-oh. Padahal sebenarnya Sun-oh yang selalu mengejar-mengejarnya. Saat Sun-oh menemui Kim Jojo kemarin di kampusnya, ternyata ada seseorang yang merekam dan menyebarkan video tersebut di media sosial. Dan karena hal itulah Kim Jojo menjadi digosipkan yang tidak-tidak. Kim Jojo yang mengetahui hal itu pun langsung pergi keluar dari kampusnya. Di samping itu, ternyata Haeyoung juga mengetahui gosip yang sedang beredar tersebut. Seketika, Haeyoung pun langsung bergegas pergi untuk menemui Kim Jojo. Karena Haeyoung tahu jika Kim Jojo pasti sangat sakit hati mengetahui gosip itu. Namun sesampainya Haeyoung di sana, Kim Jojo telah lebih dulu pergi. Seketika, Haeyoung pun langsung mencoba untuk menghubunginya. Dan ternyata yang mengangkat teleponnya saat itu adalah teman wanita Kim Jojo karena ponsel milik Kim Jojo tertinggal di kelas. Mengetahui hal itu, Haeyoung pun masih terus berusaha untuk mencari keberadaan Kim Jojo. Hingga saat itu, Haeyoung mencoba untuk pergi ke toko milik bibinya. Namun Kim Jojo tidak berada di sana dan yang menjaga toko tersebut adalah Gulmi. Tanpa pikir panjang, Haeyoung pun langsung menanyakan keberadaan Kim Jojo kepada Gulmi. Namun Gulmi malah tidak terlalu memperdulikannya. Karena hal tersebut, Haeyoung pun mulai menjadi sangat khawatir dan dia juga langsung pergi dari toko tersebut. Saat Haeyoung berada di luar kota, tiba-tiba saja dia melihat Sun-oh juga datang. Seketika Haeyoung pun langsung menghampirinya dan tanpa berkata-kata Haeyoung juga malah langsung memukulnya. Mereka berdua pun mulai berkelahi karena seorang wanita yang sama-sama mereka sukai. Saat itu Haeyoung berusaha untuk melindungi Kim Jojo, namun Sun-oh juga berusaha untuk mendapatkan kembali hati Kim Jojo. Perkelahian itu akhirnya diakhiri oleh Haeyoung karena Haeyoung berusaha untuk mengalah. Kemudian setelah itu Haeyoung pun kembali pulang ke rumahnya. Tetapi tak disangka ternyata Kim Jojo sudah menunggunya di luar. Haeyoung yang melihat Kim Jojo itu pun seketika langsung menghampirinya. Dan saat itu Kim Jojo juga langsung meluapkan semua unek-uneknya kepada Haeyoung. Karena Haeyoung tidak pernah sedikit pun marah kepada Kim Jojo. Walaupun Kim Jojo selalu menyakitinya. Mendengar semua perkataan Kim Jojo tersebut, Haeyoung pun langsung memeluknya.
Sebenarnya saat itu, Haeyoung sangat mengerti maksud dari perkataan Kim Jojo tersebut. Namun, Haeyoung memang sengaja tidak memperdebatkan ataupun mempermasalahkan semuanya. Karena Haeyoung sendiri juga sangat mencintai Kim Jojo. Dan dia juga tidak tega jika harus menyakitinya. Walaupun Kim Jojo selalu menyakiti hati Haeyoung, Haeyoung akan selalu tetap mencintainya. Setelah itu, Kim Jojo pun kembali pulang. Namun saat di dalam perjalanan, dirinya masih terus saja memikirkan Haeyoung. Dan di saat itu, Kim Jojo juga mulai menyadari jika selama ini Haeyoung selalu berusaha dengan keras untuk mencintai Kim Jojo apa adanya. Kemudian Kim Jojo pun mulai membuka kembali sebuah pesan yang dia dapatkan tadi. Dan ternyata isi pesan tersebut adalah sebuah tombak untuk tambahan aplikasi Love Alarmnya. Diketahui jika tombak tersebut berfungsi untuk memberikan sinyal kepada orang yang nantinya akan Kim Jojo pilih, walaupun aplikasi Kim Jojo memiliki sebuah perisai. Lalu saat Kim Jojo sampai di depan rumahnya, ternyata Sun-oh masih menunggunya di sana. Seketika Sun-oh yang mengetahui kedatangan Kim Jojo itu pun langsung menghampirinya. Setelah itu Sun-oh benar-benar ingin hubungan mereka bisa kembali bersama seperti dulu. Namun Kim Jojo malah menolaknya karena dia telah memutuskan untuk tetap bersama dengan Haeyoung. Kim Jojo juga menjelaskan kepada Sun-oh jika kini dirinya selalu memikirkan Haeyoung dan sudah tidak memiliki rasa sama sekali dengan Sun-oh. Kim Jojo pun berusaha untuk meyakinkan Sun-oh agar Sun-oh mempercayainya. Mendengar hal itu, kini Sun-oh mulai menyadari jika Kim Jojo benar-benar menyukai Haeyoung. Dan saat itu Sun-oh hanya bisa meratapi semua kisah cintanya yang amat pahit tersebut. Kemudian Kim Jojo pun mulai memasuki kamarnya dan di saat itulah Gulmi juga mulai memberitahunya jika Kim Jojo mendapatkan sebuah kiriman yang ternyata kiriman tersebut adalah hasil foto yang dulu sempat Kim Jojo cetak. Saat Kim Jojo mulai melihat-lihat foto tersebut, dia pun mulai teringat dengan Haeyoung yang begitu sangat tulus mencintainya. Seketika Kim Jojo pun kembali menjadi menangis dan di saat itu dia juga langsung bergegas pergi untuk kembali menemui Haeyoung. Di samping itu ternyata Haeyoung juga mempunyai firasat yang sama dan dia juga bergegas untuk pergi menemui Kim Jojo. Di saat mereka mulai bertemu, Kim Jojo pun langsung menggunakan tombak tersebut untuk membunyikan aplikasi Love Alarm milik Haeyoung. Seketika, aplikasi Love Alarm milik Haeyoung pun langsung berbunyi. Begitu juga dengan aplikasi Kim Jojo yang pada saat itu berbunyi secara bersamaan. Mengetahui hal itu, Haeyoung pun terlihat sangat senang sekali karena Kim Jojo membunyikan aplikasi Love Alarmnya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.